Ya, pokok bahasan kita hari ini tentang struktur sistem. Nah, belajar struktur sistem itu tidak terlepas dari kita belajar tentang berpikir sistem. Nah, makna berpikir sistem ini sudah dijelaskan di awal, yaitu memahami hubungan dan pola antar komponen dalam jaringan hubungan. Ini memang bahasa translate ya. Jadi maknanya berpikir sistem itu kita mempelajari sebuah situasi dan melihat polanya, bagaimana bentuknya, bagaimana satu sama lain terkoneksi, bentuk hubungannya, bentuk koneksinya. Dan satu sama lain itu kita pandang sebagai satu kesatuan, maka kita sebut sebagai relationship network, jaringan hubungan. Nah, bentuknya itu hakikatnya adalah pemodelan mental ya. Pemodelan mental itu konseptual. Kemudian berpikir sistem itu ya, selain membangun konsep, cara berpikir sistem itu adalah ilmu menstrukturkan logika. Jadi saudara harus punya basic berpikir logis ya, seperti prinsip-prinsip logika matematika itu. Yang paling sederhana adalah logika silogisme, ya, itu yang paling sederhana. Nah, itulah makna dari berpikir sistem, yaitu cara kita memahami sebuah situasi untuk mencari bagaimana hubungan elemen-elemen satu sama lain yang kita pandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, di dalam berpikir sistem itu ada dikenal namanya feedback, umpan balik. Sebagai contoh ya, kalau saya memberikan pendapat terhadap sebuah situasi, maka saudara akan memberikan umpan balik ya, dalam bentuk memperkaya atau memperjelas atau menguatkan apa yang saya maksudkan, atau sebaliknya gitu, justru menjadi berbeda karena punya sudut pandang yang berbeda. Itu umpan balik. Nah, contoh lain umpan balik itu, misalkan kita mau menghitung berapa banyak jumlah penduduk di sebuah negara. Maka logika penstrukturan logikanya, jumlah penduduk sebuah negara itu bergantung kepada berapa banyak yang lahir dan berapa banyak yang meninggal. Populasi berarti selisih antara jumlah yang banyak yang lahir dikurang jumlah yang meninggal ditambah dengan existing jumlah penduduk saat ini, kan gitu. Nah, maka umpan baliknya apa? Umpan baliknya ya itu jumlah yang lahir itu mengakibatkan bertambahnya populasi, dan bertambahnya populasi mengakibatkan bertambahnya kematian. Gitu. Dari mana logika bertambahnya kelahiran bertambahnya kelahiran akan menambah jumlah populasi, bertambahnya jumlah populasi akan menambah kelahiran. Bertambahnya populasi juga akan mengakibatkan kematian, banyak bertambahnya jumlah kematian. Nah, bagaimana hubungan logis antara jumlah populasi akan meningkatkan kelahiran? Ya, meskipun secara tidak langsung berarti jumlah populasi tidak secara langsung menambah kelahiran. Kenapa? Karena ada syarat. Syaratnya adalah adanya perkawinan. Maka jumlah populasi meningkatkan jumlah perkawinan meningkatkan jumlah kelahiran gitu. Nah, itu penstrukturan logika yang kita maksud sebagai feedback atau umpan balik. Contoh lain, misalkan di sebuah industri banyaknya permintaan akan memicu meningkatkan jumlah persediaan. Jumlah persediaan yang meningkat akan memicu peningkatan produksi. Peningkatan produksi akan memicu peningkatan pasokan bahan baku. Maka jumlah produksi itu menjadi memberi feedback ya, banyaknya barang yang diproduksi memberi feedback kepada banyaknya
pasokan, kan gitu. Nah, demikian juga banyaknya persediaan itu dipicu oleh banyaknya produksi. Jadi banyaknya persediaan itu logikanya sama seperti populasi. Berapa banyak persediaan saat ini ditambah berapa banyak produksi baru dikurang dengan berapa banyak barang yang terjual. Nah, itu namanya penstrukturan logika, di mana satu sama lain akan memberikan feedback, memberikan umpan balik, tidak statis, jadi bergantung kepada waktu. Berapa banyak persediaan bulan depan itu bergantung kepada berapa banyak persediaan di awal bulan depan, dikurangi berapa banyak yang sudah terjual bulan ini, kan begitu. Dan berapa banyak yang kita produksi pada bulan depan. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud umpan balik, kemudian penstrukturan logika. Ya. Artinya apa? Yang umpan balik itu adalah sebuah kejadian atau tindakan yang dapat memperkuat, artinya menambah. Kalau saudara menambah produksi, berarti jumlah persediaan saudara akan bertambah. Kemudian juga bisa menyeimbangkan, jumlah persediaan saudara bisa berkurang apabila ada peningkatan penjualan. Jadi umpan balik itu bisa bersifat reinforce, memperkuat atau menyeimbangkan. Nah, kemudian prinsip di dalam ilmu sistem, dalam hal struktur sistem, setiap aliran itu adalah timbal balik, ya, akan saling mempengaruhi. Banyaknya persediaan itu akan mempengaruhi berapa banyak saudara memproduksi barang, dan banyaknya persediaan itu dipengaruhi oleh berapa banyak permintaan dan penjualan, begitu. Nah, setiap pengaruh adalah sebab akibat. Nah, itu yang kita perlu mengerti penstrukturan logika. Nah, artinya apa? Kalau kita bekerja di sebuah industri, setiap orang itu berbagi tanggung jawab. Ya, saudara tidak bisa berdiri sendiri meskipun saudara manajer produksi. Kenapa? Karena saudara bergantung kepada manajer pengadaan untuk bisa menyiapkan bahan baku. Juga saudara bergantung kepada manajer pemasaran karena ini berkaitan dengan berapa banyak barang yang terjual dan berapa banyak permintaan, yang mengetahui adalah manajer pemasaran. Jadi setiap orang tuh berbagi tanggung jawab untuk masalah yang dihasilkan suatu sistem. Ya. Berbagi tanggung jawab, ingat tuh ya. Jadi tidak ada faktor satu yang bertanggung jawab penuh atas perubahan dalam suatu sistem. Dalam ilmu sistem, apabila dipraktekkan dalam kerja tim, saudara tidak dibenarkan ya. Apabila ada satu kejadian menyalahkan satu orang, itu berarti tidak paham sistem. Kenapa? Karena kesalahan satu orang itu akibat ya. Entah dari siapa, mungkin dari diri Anda atau dari tim yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri, ya, tidak ada di dalam pemahaman ilmu keilmuan teknik industri, ya, yang memahami berpikir sistem, yang memahami penyelesaian masalah dengan pendekatan sistem, mudah menyalahkan individu. Itu tidak sejalan ya dengan falsafah dari berpikir sistem. Karena berpikir sistem itu konsepnya umpan balik ya, tidak ada yang berdiri sendiri. Ya. Semuanya sebab akibat. Nah, oleh karena itu, ketika kita sudah paham filsafat dari ilmu sistem itu, membuat kita menjadi wisdom. Nah, apa ciri dari pekerjaan teknik industri? Ciri pekerjaan teknik industri yang sudah saudara pikirkan itu adalah 3 cirinya ya, desain, improve, dan instalasi. Konkretnya apa? Keputusan. Ketika saudara merancang, ya, ketika saudara merancang itu tidak mungkin hanya satu, pasti lebih dari satu. Kenapa? Karena tidak ada yang terbaik, tetapi selalu ada yang lebih baik. Setelah itu saudara harus putuskan. Improvement juga menghasilkan alternatif. Tidak ada cara memperbaiki ini hanya satu, satu-satunya tidak ada. Selalu ada yang lebih baik. Ya. Tidak ada yang terbaik, tetapi selalu ada yang lebih baik. Maka saudara harus putuskan. Demikian juga menginstalasi. Instalasi itu juga tidak hanya satu-satunya cara menginstalnya. Bisa lebih dari satu, alternatif, maka sudah harus putuskan. Nah, oleh karena itu, ciri pekerjaan teknik industri itu bisa desain, bisa menginstal, bisa improvement, tetapi kok bentuk tindakannya adalah keputusan. Nah, pemodelan sistem itu ngambil di porsi cara mengambil keputusan.
Nah, problemnya itu di sisi desain kah, bisa di sisi improve, bisa di sisi instalasi. Nah, kita tidak masuk di sisi itu ya, tapi kita nanti masuk ketika ini kita punya desain dan desainnya itu ada beberapa, ya how to make the best decision. Gimana cara kita mengambil keputusan? Mana sih desain yang paling baik, yang relevan saat ini dan masa depan gitu. Bukan berarti yang tidak terpilih itu buruk ya, tidak. Sekali lagi, tidak ada faktor satu dalam tanda petik gitu ya. Tidak ada yang saudara pilih bukan yang terbaik. Yang saudara pilih itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk saat ini dan masa datang. Lalu yang tidak terpilih, dia mungkin akan lebih baik di suatu masa yang lain. Tidak boleh ditinggalkan, jadi harus didokumentasikan, begitu ya. Itu prinsip dalam berpikir sistem, karena kita menganut ajas sebab akibat sebagai ciri dari umpan balik. Nah, sekarang saya akan jelaskan ya. Kalau kita berpikir linier, ingat berpikir linier dan berpikir sistem itu dua hal yang berbeda ya. Dalam pemodelan sistem kita menganut berpikir sistem. Berpikir linier itu troubleshoot. Misalnya, saudara lagi buka laptopnya monitornya kan terganggu. Maka saudara akan pikirkan bagaimana caranya supaya monitor itu bisa menampilkan gambar gitu. Itu troubleshoot. Saudara membuka televisi, kemudian remote-nya dipencet tidak remote-nya tidak memberikan tidak terkoneksi lah dengan TV. Maka saudara cari cara supaya remote itu bisa berfungsi. Ternyata baterainya habis. Saudara ganti baterai. Nah, itu tindakan saudara adalah tindakan berpikir sistem, berpikir linear, step by step, tidak bisa mundur ke belakang. Kalau berpikir sistem dia looping itu. Jika ini saya lakukan berhasil, maka jika yang saya lakukan ini gagal, maka itu. Jadi selalu ada kondisional gitu ya. Maka di dalam mempelajari struktur sistem, saudara harus bisa bedakan kesenjangan dan situasi. Kalau berpikirnya tuh linear, saudara selalu lihat target produksi kita 100, kenapa kok 90? Kenapa tidak tercapai? Nah, saudara selalu bicara gap. Target penjualan kita 100, kenapa yang terjual 90? Saudara bicara gap. Target penjualan 100, yang terjual 200, saudara tidak melihat itu masalah. Saudara melihat itu sebagai sebuah keberhasilan. Kenapa? Karena saudara bicara kesenjangan. Oke, berbeda dengan situasi. Kalau berpikir sistem itu yang dilihat situasinya, bukan kesenjangannya. Situasinya yang dilihat. Direncanakan targetnya 100 yang tercapai 90. Maka apa yang menyebabkan 90 yang kita produksi saat ini? Maka saudara cari tahu sebab-sebabnya apa secara komprehensif. Lihat satu sama lain. Bukan menyalahkan keandalan mesin, bukan menyalahkan supervisor yang tidak bisa menjaga operator bekerja dengan baik, bukan menyalahkan informasi yang diberikan salah, dan seterusnya. Itu berpikir linear, tapi berpikir sistem adalah melihat sebab akibat, melihat umpan balik, dipelajari situasinya. Nah, demikian juga direncanakan 100, ternyata realisasi 150. Maka saudara tetap mempertanyakan, mengapa kita berhasil melampaui target? Target 100, kenapa menjadi 150? Itu tetap dipertanyakan, dicari elemen apa yang berkontribusi besar sehingga kita mampu melampaui target. Ya, elemen apa yang berkontribusi besar sehingga kita mampu melampaui target. Nah, itu kita permasalahkan, kita cari tahu. Tujuan apa? Untuk bisa kita pertahankan sehingga kita bisa selalu mencapai target yang ditetapkan. Nah, itu bicara kesenjangan dan situasi. Kalau kesenjangan ini troubleshoot, jangka pendek. Ya. Semuanya predictable, terprediksi, pasti. Tapi kalau situasi, kita bicara uncertainty, jangka panjang, dan unpredictable, belum terprediksi, begitu. Maka bicaranya kalau berpikir sistem itu memperbaiki situasi yang sakit menjadi situasi yang lebih baik. Nah, ini ilustrasinya kalau saat ini adalah hutan ditebang habis mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka berpikir sistem adalah bagaimana membuatnya itu menjadi lebih rapi, tertata, dan bermanfaat. Itu bicaranya.
berpikir sistem. Jadi untuk bisa saudara memperbaiki dengan cara banyak cara gitu ya, dari ill structure menjadi well structure, maka saudara harus tahu dulu strukturnya apa, mana yang rusak di struktur itu. Maka kita perlu belajar bagaimana struktur dari sistem. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa itu yang dimaksud dengan sistem? Ya, sejak awal kita mempermasalahkan, kita sering menggunakan kata-kata sistem. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem? Ya, sistem itu apa yang kita permasalahkan gitu. Sistem itu bukan eh, benda mati gitu ya. Maka kita sebut sistem, bukan. Sistem itu sesuatu yang kita permasalahkan. Apa yang sedang kita permasalahkan? Perilaku. Maka perilaku itu sudah dipandang sebagai sebuah sistem. Apa yang kita permasalahkan? Mesin. Maka mesin itu sudah dipandang sebagai sebuah sistem. Nah, kan berbeda. Ada yang bentuknya fisik dan ada juga yang bentuknya abstrak ya. Tadi ada mesin berbentuk fisik, perilaku berbentuk abstrak. Nah, jadi makna sistem itu adalah sesuatu yang kita permasalahkan. Nah, kita bisa lihat lebih lanjut makna dari sistem itu. Di dalam konteks kita berpikir linier, maka saudara bicaranya adalah apa yang kurang, apa yang salah. Kemudian saudara dikatakan sukses apabila tercapai atau bisa memperbaiki sesuatu yang salah menjadi benar. Itu berpikir linier. Ya, kalau di sini kita bicaranya ya, di grafik ini, ya, grafik yang sebelah pandangan kiri kita, ada yang ke atas, ada yang ke bawah menunjukkan kesenjangan. Begitu saudara selesaikan masalah kesenjangan itu menjadi seperti grafik sebelah kanan, semuanya menonjol ke atas, maka saudara katakan kita sudah lebih baik, begitu. Itu berpikir linier. Lalu bagaimana dengan berpikir sistem? Nah, kita lihat sebelum kita bicara berpikir sistem, maka kita harus mengenal dulu namanya karakterisasi. Ya, apa itu karakterisasi? Nah, karakterisasi adalah kalau disebut karakter itu berarti ciri ya, sesuatu yang khusus, yang khas, yang melekat pada seseorang. Kalau kita bicaranya karakterisasi sistem, berarti saudara harus beri pencirian kepada sistem yang sedang saudara kaji, yang sedang saudara pelajari. Kalau saudara mengatakan sistem itu adalah sesuatu yang dipermasalahkan, situasi yang sedang dipermasalahkan, maka situasi yang sedang dipermasalahkan itu harus saudara beri ciri dia. Nah, itu yang dimaksud dengan karakterisasi sistem, yaitu pencirian terhadap sebuah sistem sehingga mudah dikenali ya berbagai elemen yang terlibat. Jadi kalau kita mengkarakterisasi sistem itu akan memudahkan kita mengenali sistem ini dibentuk dari elemen-elemennya apa-apa saja ya. Elemen yang terlibat di dalamnya dan bagaimana elemen tersebut berinteraksi. Nah, itu karakterisasi. Jadi karakterisasi ini adalah sebuah teknik ya untuk kita mengenali apa yang sedang kita permasalahkan. Berikutnya, karakterisasi itu dicerminkan dari teridentifikasinya pemangku kepentingan. Nah, kalau kita bicaranya sebuah masalah, maka kita juga harus tahu masalah ini siapa saja yang berkepentingan. Misalnya sebuah contoh, kita bicara tentang situasi pemasaran produk kita di masa pandemi. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan penjualan produk kita. Maka kita sedang mempelajari, sedang mempermasalahkan bagaimana cara agar produk kita di masa pandemi ini bisa kembali stabil, bahkan mampu meningkat secara signifikan dibandingkan sebelum masa pandemi gitu. Bukan hanya ingin stabil, bukan hanya ingin sama dengan sebelum masa pandemi, malahan kita bercita-cita ingin lebih baik, lebih tinggi sebelum masa pandemi. Padahal saat ini produk kita itu penjualannya menurun sangat drastis begitu. Maka yang harus kita lakukan dalam karakterisasi sistem itu, ini siapa aja yang berkepentingan. Nah, kalau bicara pemasaran produk,
itu akan banyak berkepentingan. Pertama, yang membuat produk, itu berarti manajer produksi. Yang kedua, yang menjamin quality, berarti manajer quality assurance. Ketiga, manajer marketing, yang bertanggung jawab terhadap promotion, pendistribusian, penetapan harga, maupun penjualan. Kemudian customer kita, kemudian distributor kita, kemudian pengecer kita, dan beberapa aktor-aktor lainnya. Nah, itu harus bisa kita identifikasi yang berkaitan dengan masalah marketing kita tadi itu. Ini siapa saja sih sebenarnya berkepentingan. Nah, itu salah satu cara untuk kita bisa memberi karakter ya terhadap sebuah sistem. Yang kedua, elemen-elemennya. Elemen-elemen yang terkait dengan peningkatan pemasaran ini apa-apa saja elemen-elemennya. Nah, ada produk, ada promotion, ada kualitas material, ada jadwal produksi, ada forecasting, ada persediaan, dan seterusnya. Saudara harus bisa identifikasi itu. Kemudian tujuannya apa? Nah, ditetapkanlah tujuannya adalah memaksimisasi pendapatan. Nah, kemudian bagaimana elemen-elemen tersebut berinteraksi? Bagaimana elemen-elemen produk, material, kualitas, jadwal, dan seterusnya berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai maksimisasi pendapatan. Nah, pendapatan itu kan berarti harga jual dikali dengan banyaknya penjualan, harga jual barang dikali dengan banyaknya penjualan. Kemudian boundary-nya apa gitu? Tidak mungkin kita membicarakan sesuatu itu tanpa batas, tentu ada batasnya. Nah, itu makna dari karakterisasi sistem. Kenapa kita butuh karakterisasi sistem itu? Karakterisasi sistem itu dibutuhkan untuk memahami dengan baik struktur dari sistem. Kalau kita ingin mengenal dengan baik sistem kita, maka saudara harus tahu strukturnya. Kemudian untuk memahami dengan baik elemen-elemen yang membentuk sistem dan bagaimana dia berinteraksi. Nah, contohnya begini, kalau saudara masuk ke dalam universitas, maka ingin mengenali seperti apa universitas, maka saudara cari tahu ini universitas sebagai sebuah sistem, bagaimana ya strukturnya? Oh, di situ ada mahasiswa, ada dosen, ada tenaga kependidikan, ada gedung, ada laboratorium, ada kebijakan uang kuliah, ada kebijakan akademik, dan seterusnya. Nah, itu berarti saudara sudah mengenali dengan baik universitas itu sebagai sebuah sistem karena bisa mengidentifikasi elemen-elemen yang membentuk ya sistem itu, yang membentuk sebuah objek disebut sebagai universitas gitu. Ada dosen, ada tendik, tapi tidak ada mahasiswa, maka dia belum bisa kita sebut sebagai universitas gitu ya. Maka saudara harus kenali apa saja elemen-elemennya. Kemudian bagaimana dia berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa, apa saja bentuk interaksi. Antara dosen dengan tenaga kependidikan atau administrasi, apa saja bentuk interaksinya. Antara mahasiswa dengan tenaga administrasi, apa saja bentuk interaksinya. Antara dosen dengan ruang kuliah, apa saja bentuk interaksinya. Antara mahasiswa dengan ruang kuliah, apa saja bentuk interaksinya. Antara mahasiswa dengan aplikasi portal akademik, apa saja bentuk interaksinya. Antara mahasiswa dengan perpustakaan, apa saja bentuk interaksinya. Antara mahasiswa dengan bus kampus, apa saja bentuk interaksinya. Antara dosen dengan lapangan parkir, apa saja bentuk interaksinya, dan seterusnya. Ya, yang penting kita sudah identifikasi elemen-elemennya, kemudian dianalisa apa saja bentuk interaksinya. Begitu. Nah, berikutnya yang perlu kita pahami dalam konteks teknik industri, ciri dari teknik industri itu mengenal istilahnya integrated system. Maka sistem yang kita definisikan dalam kelima teknik industri itu adalah sistem sosial teknik. Ini sudah bisa dipahami ya dengan baik. Selain kalau disebut technical itu bicaranya benda-benda mati seperti bahan baku, mesin, energi, dan informasi. Disebut sosial karena ada kumpulan orang di situ. Ada kumpulan manusia-manusia yang menggerakkan sistem tersebut ya, yang memadukan antara material dengan mesin, mesin dengan energi, energi mesin dengan informasi gitu ya, sehingga dia menjadi sebuah sistem yang terintegrasi.
Kenapa menjadi penting memberi atau atau paham ya apa yang masuk integrated system. Nah, sebelum kita mengambil contoh konkret integrated system, kita harus paham dulu kapan sebuah sistem itu kita sebut sebagai integrated system. Ya, sebab bisa saja sistem itu ya sistem itu, bukan integrated. Jadi harus bisa kita bedakan. Kita ambil contoh ya. Ambil contoh, mobil itu sistem gitu. Tapi belum tentu dia integrated system ya, bergantung cara kita mendefinisikan, mengkarakterisasinya. Mobil itu bisa menjadi integrated system ya, apabila ada unsur manusianya. Tapi mobil menjadi sistem yang bukan integrated ya, tetapi sistem stand alone, sistem berdiri sendiri, kalau dia menjadi sebuah objek tanpa ada manusianya. Ya, yang ada adalah semua elemen-elemen yang ada dalam mobil itu sehingga kita bisa sebut dia sebagai sebuah mobil, tapi dia bukan sistem yang terintegrasi, tapi mobil sebagai sebuah sistem. Nah, integrated system itu syaratnya ada people, material, information, equipment, dan energi. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sehingga tipe-tipe dari sistem terintegrasi itu bisa stasiun kerja, bisa lantai produksi, ya, bisa stasiun kerja, bisa lantai produksi, bisa perusahaan, dan bisa supply chain. Gitu. Nah, seperti apa kita melihatnya? Kalau stasiun kerja itu yang paling kecil, kumpulan dari stasiun kerja menjadi lantai produksi, kumpulan gabungan antara lantai produksi dengan non-produksi kita sebut sistem organisasi, hubungan antar organisasi kita bisa sebut sebagai sistem rantai pasok. Begitu. Nah, yang perlu saudara perhatikan, meskipun disebut stasiun, sistem stasiun kerja, ya, ini bukan berarti sistem stasiun kerja ini tidak ada manusianya, ya, tetap ada manusianya. Sistem lantai produksi juga ada manusianya. Sistem organisasi apalagi ya, tentunya ada manusianya gitu. Kalau sistem rantai pasok ya juga sama ada manusianya. Kalau saudara tidak masukkan faktor manusia, maka dia tidak memenuhi syarat sebagai sebuah sistem sosial teknis. Maka dia tidak bisa kita sebut sebagai integrated system. Kemudian di dalam memahami struktur sistem, kita perlu tahu boundary. Boundary ini apa? Batasan sistem. Batasan sistem adalah lingkup atau cakupan yang akan kita selesaikan permasalahannya. Situasi yang akan kita perbaiki. Sebatas mana dia? Nah, itu yang dimaksud sebagai boundary. Batasannya, ruang lingkupnya, cakupannya yang mampu kita jangkau. Berarti sistem boundary bermakna semua elemen-elemen yang controllable, yang bisa dikendalikan. Nah, cara memahami sistem boundary ini sebagai berikut. Kita perhatikan gambar besar berikut ini. Gambar besar berikut ini adalah sebuah kota, ya, sebuah kota. Ini sebuah kota. Kota itu adalah sistem yang skalanya besar, ya, di mana mengkonversi sumber daya, energi, dan seterusnya, ya. Di dalamnya itu ada sistem ekonomi, ada sosial organisasi, ada infrastruktur, dan ada mobil. Elemen-elemen yang membentuk kota ini, ada mobil. Nah, kalau diambil, ya, diambil kecil di dalamnya, mobil ini bisa kita pandang sebagai sebuah sistem. Ya. Sebuah mobil itu bisa kita pandang sebagai sebuah sistem. Kalau mobil ini saya kaitkan dengan kota, berarti mobil ini kan subsistem dari kota. Kota adalah sistemnya, mobil ini subsistem begitu. Nah, di dalam mobil itu ada gearbox dan ada aki, ada car battery, ada ban dan seterusnya. Kalau saya ambil car battery di sini, saya ambil, maka car battery ini bisa saya pandang sebagai sebuah sistem gitu. Car battery ini adalah subsistem dari mobil. Mobil adalah subsistem dari kota. Jadi kalau saya mau ambil kesimpulannya, hubungan antara urban dengan
aki itu ada. Jadi suprasistemnya itu urban atau kota, ya, dan akinya itu adalah subsistemnya. Gitu. Jadi ini sebenarnya saling berkaitan. Nah, lalu bagaimana dalam konteks boundary? Ketika saudara mempermasalahkan, ingin merancang ya sebuah car battery, ya ingin merancang sebuah car battery yang ramah lingkungan, ya, seperti program pemerintah saat ini untuk mobil-mobil yang menggunakan baterai ya, sebagai konsep dari green product, maka saudara bisa batasi. Saudara ingin pandang baterai ini, baterai mobil ini hanya sebagai sebuah sistem car battery, atau saudara mau pandang aki ini sebagai subsistem dari sebuah mobil, atau saudara mau pandang car battery ini sebagai bagian dari sistem perkotaan, begitu. Nah, apa bedanya? Nah, kalau saudara boundary-kan, saudara batasi aki ini sebagai sebuah aki, maka penelitian saudara itu adalah bagaimana menghasilkan aki yang paling sebanyak-banyaknya bisa menyerap, menyimpan, dan selama-lamanya eh, maksimisasi durasi penggunaannya gitu. Nah, begitu saudara masukkan dia aki ini bagian dari mobil, sistem dari mobil, maka saudara mulai berpikir, kalau aki ini kita buat maksimisasi seperti tadi, berapa lama ya untuk bisa memproduksi aki ini sehingga kita bisa menghasilkan sebuah rakitan atau produksi mobil dalam waktu produksi yang lebih pendek gitu. Nah, kalau mobil ini di dalamnya sudah ada aki, bagian pula dari kota, maka pertanyaannya berapa besar harga mobil ini untuk bisa laku dibeli, untuk bisa digunakan di kota. Nah, ini kan satu sama lain saling berkait ya, bergantung saudara mau boundary sampai di mana, begitu. Jadi setiap karakterisasi sistem ya diantaranya di dalamnya itu adalah membatasinya, saudara harus tahu konsekuensinya, begitu. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita membatasi? Ya tentunya kita bisa membatasi apabila kita tahu siapa saja yang berkepentingan dan yang berkepentingan tersebut bisa kita kendalikan atau tidak ya, pemangku kepentingan. Oke. Nah, di sini siapa yang kita sebut sebagai pemangku kepentingan? Ada namanya problem owner, ada namanya problem customer, ada namanya problem user, ada namanya problem solver. Oke. Nah, problem owner itu adalah pengambil keputusan, yaitu orang atau grup yang mengendalikan aspek-aspek dari situasi. Kalau problem customer adalah orang yang menerima konsekuensi penggunaan solusi. Kalau problem user adalah orang atau grup yang menggunakan solusi. Ya, kalau customer tadi yang menerima konsekuensi, menerima akibat. Kalau user yang make solusi itu. Kalau solver adalah orang yang menganalisis masalah, yang mengembangkan solusi. Itu. Oke. Nah, kita ambil contoh seperti misalkan aki baterai, car battery tadi kita pandang sebagai sebuah sistem ya. Kita batasi dia. Maka siapa yang berkepentingan terhadap pengembangan produk car battery itu? Oh, ada manajer lead bank. Oh, ada manajer produksi. Oh, ada manajer produk. Oh, ada manajer pemasaran. Jadi siapa yang punya masalah dengan car battery itu? Oh, manajer lead bank, karena manajer lead bank inilah yang bertanggung jawab untuk membuat elemen-elemen, komponen-komponen atau produk baru. Dia bertanggung jawab. Nah, berarti aki ini bagaimana mendesain car battery yang optimal itu merupakan problem dari manajer lead bank, research and development. Siapa customernya? Siapa yang akan menerima baterai yang didesain ini? Bagian produksi, manajer produksi, karena dia akan pakai aki itu sebagai komponen dari mobil, gitu. Kemudian siapa lagi? Oh, manajer produk yang bertanggung jawab untuk mendesain mobil karena dia akan pakai aki itu. Oh, kemudian manajer pemasaran ya karena dia harus memasarkan produk yang baru yang tidak menggunakan bahan bakar tapi menggunakan car battery gitu ya, sebagai sumber energi. Problem usernya nanti siapa? Yang eh, yang menggunakan solusi yang dihasilkan pengambil keputusan itu, yaitu
manajer produksi ya, karena memang akar baterai itu yang akan ada di sana. Dia yang akan disebut sukses atau tidak menggunakan akar baterai itu di dalam instalasi atau rakitan dari mobilnya. Solvernya siapa? Ya, solvernya ini bisa manajer lead bank tadi. Jadi manajer lead bank yang punya problem juga manajer lead bank yang sebagai solver. Nah, ini juga bisa berkembang ya, tidak seperti yang saya contohkan. Bisa saja problem owner-nya itu justru presiden direktur yang menginginkan adanya produk baru, sebuah mobil yang menggunakan car battery. Jadi solvernya siapa? Manajer lead bank. Nah, nanti usernya siapa? Customer siapa? Itu bisa kita identifikasi. Jadi, yang perlu saudara perhatikan, yang paling penting di dalam penstrukturan sistem itu adalah pemangku kepentingan, gitu. Pemangku kepentingan. Nah, kenapa pemangku kepentingan? Karena struktur sistem itu bicaranya apa yang sedang kita permasalahkan. Yang sedang saudara permasalahkan itu situasinya. Saudara sedang tidak mempermasalahkan car battery, tapi saudara sedang mempermasalahkan tentang pemasaran mobil yang menggunakan car battery sebagai sumber energi dari mobil itu, nggak pakai bahan bakar minyak lagi. Nah, itu situasinya. Ya, situasinya itu. Yang menjadi pokok perhatian entitasnya adalah car battery. Nah, kemudian saudara ulaslah elemen-elemennya itu. Maka saudara bicaranya car battery, bukan bicara mobil. Ya, car battery dibatasi. Tapi kalau saudara mau boundary-nya itu diperbesar, bicara sedang mobil, nah itu juga bisa. Meskipun isunya sama, yaitu ingin membuat sebuah mobil yang menggunakan car battery. Nah, ini yang menjadi mempelajari sistem itu menjadi begitu kompleks ya, karena sangat bergantung kepada apa yang menjadi kepentingan kita, gitu ya. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan tentang struktur dari sistem. Nanti saudara bisa pelajari lebih jauh dengan membaca textbook. Yang perlu dicatat adalah di sini yang harus saudara munculkan sebagai pertanyaan adalah apa itu sistem. Kedua, apa itu struktur sistem. Dan yang ketiga, contoh-contoh dari sebuah sistem. Keempat, bagaimana saya membatasi sebuah sistem atau sistem boundary. Nah, baru berikutnya bicara bagaimana karakter dari sistem saya ini. Nah, pada topik berikutnya kita baru bicara how to solve the problems, how to improve the situation as a problems, as a system. Itu yang akan kita pelajari, ada beberapa metodologinya ya, yang kita sebut dengan pengembangan model gitu ya, atau pembangunan model. Saya kira demikian. Kalau ada yang ingin saudara tanyakan, bisa 2 pertanyaan aja supaya saya bisa bantu menjelaskan ya. Sebelum saudara belajar secara lebih dalam ya dari textbook maupun bahan kuliahnya. Silakan, ada yang mau ditanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita segera akhiri kuliahnya. Baik, untuk tugas berikutnya, itu saudara juga sama membuat video ya, mengambil sebuah sistem dan saudara jelaskan sistem yang saudara ambil itu bagaimana strukturnya. Saudara ambil sebuah sistem dan saudara jelaskan sistem itu bagaimana struktur dari sistem itu. Bagaimana cara saudara mengkarakterisasi sistem itu. Dia ambil sebuah sistem, lalu lakukan karakterisasi sehingga orang yang mendengarkan penjelasan saudara itu menjadi tahu, oh ini yang dia maksud dari sistem dia itu. Ada satu objek, ya, misalkan kita bicara car battery tadi, itu bisa dikarakterisasi berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh heran, makanya tidak benar kalau kita langsung mempermasalahkan, ya, kita sedang bahas objek yang sama,
dengan cara yang berbeda, kemudian kita katakan cara saya yang benar, cara orang lain salah. Oh, itu di dalam ilmu sistem tidak begitu, karena ini bergantung kepada karakterisasi. Ya, cara si solver, ya, problem solvernya itu mengkarakterisasi. Nah, karakterisasi itu bergantung kepada situasinya. Sebenarnya car battery yang sedang dia karakter itu dalam rangka apa? Nah, ini kan jadi beda-beda kan. Kalau dalam rangka menghasilkan sebuah baterai yang maksimum menyimpan, jadi berbeda dengan karakterisasi car battery untuk meningkatkan efisiensi eh, efisiensi dari automobil, mobilnya itu. Jadi beda. Ada juga dia mengkarakterisasi dalam rangka menghasilkan sebuah produk mobil yang bisa bersaing gitu. Ini kan bisa beda-beda ya. Padahal entitinya, pokok perhatiannya sama-sama car baterai, tetapi situasinya yang berbeda-beda begitu. Nah, silakan dipahami dengan baik. Ini tidak mudah ya, karena memang model mental namanya, konseptual. Tapi saudara harus coba belajar. Saya kira itu. Saudara buat videonya sama 2 menit maksimal. Yang saya perlukan itu adalah pemikirannya ya. Jadi nggak perlu repot-repot nambah-nambah estetika. Tapi orangnya harus ada ya, harus kelihatan wajahnya. Silakan saudara berpendapat. Karakterisasi sebuah sistem, bukan berteori ya, tapi ambillah satu objek konkret, kemudian saudara karakterkan objek itu, ya, sesuai dengan teori yang kita jelaskan pada hari ini. Oke, saya kira demikian kuliahnya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Bahannya akan saya kirim, kemudian nanti videonya saya kirim. Tugasnya juga harus dikumpulkan seperti biasa sehari sebelumnya, berarti minggu malam ya. Nanti saya ingatkan juga lah di WA. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya, ruangannya saya tutup ya. Baik, Pak.